Kalau terkait perizinan, jadi saat ini perizinan itu sebenarnya pemerintah memberikan banyak kemudahan karena memang sejak zaman Bapak Presiden Jokowi dilanjutkan oleh Pak Presiden Prabowo, termasuk arahan dari pimpinan BPOM ya, Prof. Taruna, itu bagaimana perizinan ini harus mudah, harus cepat, tapi tentu ada mekanisme. Untuk di Badan POM sendiri tentunya adalah, saya selalu mengambil tagline-nya adalah izin BPOM itu mudah, terjangkau dan terukur, tentu ada mekanisme. Kita juga ada insentif-insentif di sana, mulai dari pendampingan terus sampai dengan terbit izin edar, ya kita dampingi sampai terbit izin edar, kemudian ada diskon PNBP-nya, karena memang ada PNBP untuk pendaftaran, tapi ini juga sangat terjangkau, karena ada diskon 40%, rata-rata UMKM itu 300.000 sampai 500.000, kalau diskon 50% hanya membayar 150.000 sampai 250.000, itu berlaku 5 tahun. Ya, kita fasilitasi pembersihannya gratis. Memang kalau untuk pangan olahan ini syaratnya dapurnya harus terpisah dari dapur yang rutin. Tapi terpisahnya bukan berarti bangunan harus terpisah dari bangunan induknya, bisa menjadi bagian dari rumah. Ya, yang penting ada area atau dapur yang di area dari rumah tersebut yang dijadikan difungsikan untuk dapur. Luasannya yang terpenting tidak sampai menimbulkan dampak kontaminasi. Yang jelas bahwa kami siap melakukan pendampingan, bimbingan ya, karena ini UMKM sangat penting sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Tentunya kita akan mendukung tumbuh kembang ekonomi ini. Siap. Kalau harinya sendiri Pak Kepala seperti apa? Apa mendaftar dulu di online? Oh iya. Untuk alurnya, jadi pertama terkait dengan pengurusan izin edar BPOM ini, karena ini kan juga menyangkut izin-izin lainnya. Pertama harus punya NIB, nomor induk berusaha, NIB, itu di DPPTSP. Itu juga sangat mudah, gratis, ya, di DPPTSP. Kemudian setelah itu harus punya NPWP, karena tentunya sebagai warga negara yang baik harus punya NPWP. Tapi punya NPWP itu bukan berarti kena pajak ya. Artinya pemerintah juga sudah memperhitungkan lah mana yang memang nantinya menjadi wajib pajak. Tapi NPWP ini harus senantiasa setiap tahun dilaporkan. Seringkali kejadiannya sudah punya NPWP tidak pernah mau lapor, sehingga saat pengurusan izin edar NPWP-nya invalid atau KSBP, sehingga dia harus diurus dulu. Jadi harus lapor tiap tahun meskipun nihil. Ya. Setelah NIB, NPWP, nah barulah kita berproses. Jadi nanti kita ada tim pendamping, mendampingi untuk fasilitas produksinya, prosedurnya, SOP-nya kita dampingi. Ya, jadi kita dampingi, nggak usah khawatir. Misalnya bingung memikirkan, aduh gimana cara membuat SOP-nya. Kami sudah ada contoh-contohnya, termasuk pendampingan fasilitator dari adik-adik mahasiswa. Jadi adik-adik mahasiswa saat ini kita berdayakan membantu untuk sebagai pendamping dari UMKM, sekaligus mereka mendapatkan benefit apa? Benefitnya mereka belajar entrepreneur sejak dini, ya. Dan mereka juga membantu dari UMKM, karena UMKM kita saat itu kendalanya adalah tantangannya terkait teknologi. Nah, setelah tadi dokumen lengkap, kemudian infrastrukturnya juga sudah sesuai, akan berproses secara elektronik, ya, berproses di BPOM Mataram, kemudian secara elektronik, secara e-sertifikasi itu di Badan Pusat. Ya. Dan setelah itu ya tinggal daftar akun perusahaan, akun produk, terbit izin edar. Untuk produk-produk resiko rendah, yang contohnya kopi gitu ya. Kopi itu bisa terbit dalam jangka waktu 1 hari, tapi asalkan sudah terpenuhi persyaratan dokumen dan persyaratan infrastruktur bangunannya. Untuk terbit izin edar dalam 1 hari bisa terbit, karena kalau resiko rendah itu tidak perlu proses pengujian. Resiko berat itu seperti apa? Kalau resiko tinggi misalnya punya frozen food, kemudian pangan wajib SNI, pangan kaleng, itu pangan dengan resiko tinggi. Nah, ini yang memang perlu ada dukungan dari ada dukung laboratorium. Tapi kalau yang resiko rendah seperti kopi, kemudian yang tidak ada bahan tambahan misalnya pengawet, warna, hanya menggunakan bumbu-bumbu secara alamiah, garam, gula, bawang merah putih, itu masuk resiko rendah. Keripik-keripik, asalkan dia tidak menambahkan pengawet, tidak menambahkan penyedap, ya, kecuali vaksin ya, tidak apa-apa. Tapi kalau penyedap yang sudah kemasan yang ada warna-warnanya itu, nah itu yang masuk dalam kategorinya menengah tinggi dia. Nah, naik tingkat yang tentunya harus ada proses pengujian laboratorium. Kasih Pak Kepala.